Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok SGD 13 ataupun kelompok B3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi di blok 2.1 yaitu tentang sistem urogenital. Oke, jadi pertama-tama nomor 1, jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Oke, jadi sebelumnya di sini aku akan menjelaskan definisi dari ereksi dan juga ejakulasi sendiri. Ereksi sendiri merupakan kondisi ketika penis itu mengeras dan juga membesar karena terjadinya vasodilatasi. Sedangkan untuk ejakulasi, dia itu terbagi menjadi dua, ada proses emisi dan yang kedua baru proses ejakulasi. Jadi proses emisi ini itu proses pengisian dari cairan semen yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pria itu dialirkan ke uretra. Nah, sedangkan untuk ejakulasi sendiri itu proses pengeluaran cairan semen tadi yang sudah terkumpul di uretra itu keluar dari penis melalui ostium uretra externum. Oke. Jadi pertama-tama di sini aku akan membahas tentang mekanisme dari ereksi terlebih dahulu. Oke, jadi ereksi sendiri itu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom bagian parasimpatis. Nah, jadi pertama-tama ketika rangsangan seksual itu terjadi, itu tuh akan menstimulus terjadinya ereksi. Jadi rangsangan seksualnya itu bisa berupa rangsangan pada kulit penis, terutama pada bagian glans penisnya. Lalu misal ada rangsangan indera lain yang misalnya rangsangan dari pembauan, pengencapan atau penglihatan dan rangsangan lainnya. Itu tuh nanti tuh akan menstimulus terjadinya ereksi dari hipotalamus dan juga hipokampus. Nah, jadi setelah terjadinya rangsangan seksual yang terjadi pada kulit penis, nanti tuh dia tuh akan mengaktifkan reseptor aferen ataupun reseptor sensoriknya. Jadi nanti tuh akan mengirim sinyal ke sana, lalu akan dibawa ke NIL CLMS segmen sakralis 2 sampai segmen sakralis 4. NIL CLMS ini apa sih? Jadi itu serabut parasimpatis, yaitu nucleus intermediolaterales conum lateral medulla spinalis. Tapi disingkat aja jadi NIL CLMS. Nanti itu dia tuh akan mengirim sinyal dan mengaktifkan serabut parasimpatisnya itu serabut eferen dan akan mensimulasi terjadinya ereksi. Nah, kenapa sih bisa terjadi ereksi? Jadi serabut parasimpatis ini dia itu kan merupakan serabut yang bekerja ketika tubuh itu sedang rileks. Nah, jadi serabut parasimpatis ini nanti dia akan memberikan efek berupa relaksasi otot polos yang ada di corpus cavernosus dari penis. Nah, ketika terjadinya relaksasi otot, dia tuh arteri helisinenya yang ada di sekitar corpus cavernosus itu akan dilatasi, akan vasodilatasi, sehingga darah tuh akan masuk mengisi di cavernosa di corpus cavernosa tadi. Jadi tunika albugineanya itu akan tegang, sehingga vena-venanya itu nanti tuh akan terjepit. Nah, kalau vena-vena terjepit, darah yang tadi dialirkan itu dia kan nggak bisa keluar ya. Makanya pada posisi ereksi ini panjang dan juga diameter penis itu bisa membesar. Oke. Nah, lanjut ke bagian ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi dia bedanya mekanismenya itu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom simpatis. Jadi ketika ada rangsangan pada kulit atau pada glans penis atau pada rangsangan dari ductus deferens yang udah penuh, dia itu akan membawa serabut aferen ke ke hipotalamus dan juga hipokampus oleh nervus pudendus. Nah, nanti proses pada hipokampus dan hipotalamus itu oleh NIL CLMS segmen lumbali 1 sampai 3 akan memberikan efek berupa proses emisi, proses pengisian cairan semen ke uretra. Nah, nanti tuh dinding ductus deferens, otot-otot kelenjar vesikalis, dan juga bulba uretralisnya itu akan berkontraksi. Lalu sphincter vesica urinary juga akan berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini akan menyebabkan kontraksi dari arterie helicinae, sehingga bisa mengalirkan darah ke venula. Lalu, nanti itu akan terjadi kontraksi dari musculus bulbus spongiosus dan juga musculus ischiocavernosus, sehingga terjadinya dorongan mekanis
Dan semen itu bisa dikeluarkan dari uretra melalui ostium uretra externum. Jadi untuk proses dari ejakulasi sendiri itu mekanismenya seperti itu. Lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina externa ataupun yang sering disebut dengan vulva. Oke, jadi pertama-tama di sini ada struktur dari vulva. Nah, jadi struktur yang penting itu semuanya penting. Tapi untuk struktur pertama, jadi dia itu ada di sini namanya daerah yang terdiri dari terkumpul dari jaringan lemak subkutan, itu namanya itu ada mons pubis. Nah, mons pubis ini dia sebelum pubertas kondisinya itu datar. Tetapi ketika memasuki masa remaja ataupun masa pubertas, bagian mons pubis ini akan lebih menonjol dan akan mulai tertutupi oleh pubis-pubis ataupun rambut kemaluan. Nah, bagian mons pubis ini dia tuh terletak di depan dari tulang kemaluan. Lalu pada wanita, pubis ini atau rambut kemaluan ini akan hanya berjalan hingga ke perineum bagian sini. Tapi kalau pada pria dapat meluas hingga ke umbilikus. Oke. Lanjut ke struktur selanjutnya. Jadi di bagian vulva ini dia terdapat 2 lipatan. Yang sebelah luar itu di sisi kanan kirinya itu ada labium maius, sedangkan yang sebelah dalam itu dia ada labium minus. Nah, kalau untuk labium maius sendiri, dia itu celah di antaranya dinamakan rima pudendi. Nah, lalu persatuan antara labium minus dan kanan dan kiri dia itu akan membentuk commissura labiorum anterior, sedangkan persatuan di bagian bawah itu akan dinamakan commissura labiorum posterior. Nah, biasanya labium maius ini dia masih akan ditutupi oleh pubis-pubis dan juga dia tuh masih terdiri dari jaringan-jaringan lemak. Nah, lanjut ke lapisan lebih dalamnya lagi itu ada labium minus. Labium minus. Jadi labium minus ini merupakan lapisan yang lebih tipis dan juga lapisan yang lebih lembab. Dia tuh berwarna merah muda dan juga banyak saraf sensorisnya nih di sini. Nah, labium minus ini dia akan membentuk sebuah struktur di atas. Dua buah struktur di atas itu ada preputium clitoridis dan juga frenulum clitoridis. Yang dua-duanya itu membungkus dari glans clitoridis ini. Nah, lanjut ke organ selanjutnya ke struktur selanjutnya itu ada glans clitoridis. Glans clitoridis ini dia merupakan bagian organ erektil yang homolog dengan penis pada pria. Lalu lanjut ke bagian dalam. Jadi di antara labium minus ini dia ada daerah yang disebut dengan vestibulum. Nah, di dalam vestibulum sendiri ini dia ada ostium uretra externum, ada ostium vagina dan juga ada himen. Pada wanita yang belum melakukan koitus, itu biasanya tuh terdapat selaput mukosa. Jadi himen ini masih utuh ya. Jadi dia ada selaput mukosa, tetapi himen sendiri terdapat jenis-jenisnya sendiri. Nah, jenis-jenisnya itu ada anular, ada septat, ada cribriform, dan juga ada parous. Nah, jenis-jenis ini tuh akan berbeda-beda tergantung individu dan juga kondisi. Tetapi biasanya ketika himen itu telah ruptur, akan terlihat penonjolan-penonjolan kecil di pinggir vagina yang nanti disebut dengan caruncula hymenalis. Lalu di antara himen, di bagian himen ini yang selaput mukosanya tadi, dan juga di antara frenulum labiorum pudendi, dia itu terdapat cekungan. Nah, cekungan ini dinamakan fossa navicularis atau fossa vestibuli vagina. Lanjut, di sini ada anatomi lebih lengkap tentang klitoris. Jadi klitoris sendiri itu kan organ erektil yang homolog dengan penis pada pria. Nah, jadi pada wanita juga ternyata dia memiliki corpus cavernosumnya yang berjalan dari sini ke sini. Lalu ada di bagian sini. Jadi di sini bagian badannya, lalu di bagian sini tuh ada namanya crus of clitoris ataupun akar, karena dia melekat ya pada bagian melekatnya. Lalu selanjutnya di sini daerah vestibulumnya. Di sini ada bulbus vestibuli yang dia tuh homolog dengan bulbus penis pada pria. Nah, nanti glans klitoris ini
glans clitoris. Corpus cavernosum ini dia akan ditutupi oleh musculus ischiocavernosus sesuai namanya. Lalu di sini nanti tuh karena di sini ada bulbus vestibuli, dia tuh akan ditutupi oleh musculus bulbus spongiosus. Begitu, lanjut ke vaskularisasi dan inervasinya. Jadi untuk vaskularisasinya sendiri itu divaskularisasi oleh arteri pudenda interna beserta cabang-cabangnya. Ada apa aja? Ada arteri perinealis, ada arteri bulba vestibuli, dan juga ada arteri dorsalis clitoridis dan arteri profunda femoris. Sedangkan untuk venanya itu akan dialirkan ke 3 vena, yaitu ada vena pudenda externa dan juga ada vena dorsalis clitoridis superficialis, yang dua-duanya ini akan keluar ke vena savena magna. Lalu vena yang terakhir itu ada vena dorsalis clitoridis profunda yang nantinya akan keluar ke vena pudenda interna. Untuk sistem limfatiknya itu dia akan dialirkan oleh nodus lymphaticus inguinalis superficialis dan juga ada nodus lymphaticus inguinalis profunda. Lalu ada juga nodus lymphaticus iliac externa dan terakhir itu ada Clockwedge node. Nah, untuk inervasinya itu ada inervasi secara parasimpatis dan secara somatosensorik. Untuk inervasi secara parasimpatis dia itu diinervasi oleh nodi cavernosi clitoridis. Sedangkan untuk somatosensoriknya dia itu diinervasi oleh nervus pudendus. Nah, tadi tuh nodi inervasi secara parasimpatis oleh nodi cavernosi clitoridis ini berfungsi untuk ereksi. Oke, lanjut ke nomor 3. Jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Oke, jadi di sini ada struktur internal dari renalis. Jadi untuk renalis sendiri, bagian renalis sendiri dia terbagi menjadi 2. Ada bagian korteksnya di bagian luarnya. Lalu di sini ada bagian medulanya. Nah, bagian medula ini dia terdiri dari lobulus renalis. Jadi terbagi menjadi beberapa lobulus. Lalu di setiap lobulus ini dia terdiri dari piramida renalis. Jadi piramida renalis bentuknya piramida dan dipisahkan oleh kolom-kolom renalis. Jadi di sini jadi di tiap lobulus itu dipisahkan oleh kolom renalis. Lalu di bagian di setiap lobus ini juga dia ada namanya papilla renalis. Nah, papilla renalis ini nanti dia akan berfungsi untuk mengalirkan urin yang tadi setelah diproses di bagian glomerulus, TK, PTKD dan lain-lain itu akan dialirkan ke. Jadi di sini tuh ada muaranya, namanya tuh foramina papillaria. Karena kan dia di sini ada papilla renalis, lalu di sini ada foramina papillaria. Nanti foramina papillaria ini akan mengalirkan urinnya ke calyx minor. Jadi di sini nanti tuh ada calyx minor nih, calyx minor. Lalu nanti urin itu akan dialirkan ke calyx renalis mayor. Yang lebih besarnya lagi, kumpulan dari calyx minor. Nah, nanti jadi kumpulan dari calyx mayor ini dia akan bersatu di pelvis renalis. Lalu nanti urinnya itu yang sudah tertampung akan dialirkan ke ureter ke sini. Lanjut ke vaskularisasinya. Untuk vaskularisasinya itu pertama-tama, jadi sebenarnya di sini tuh itu akan dialirkan darah dari aorta abdominalis, lalu dia akan masuk ke arteri renalis. Nah, arteri renalis ini dia akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Nah, nanti arteri segmentalis ini dia tuh akan bercabang lagi menjadi arteri interlobar. Nah, arteri interlobar ini nanti dia akan berbelok gitu menjadi arteri arcuata. Nah, arteri arcuata ini nanti tuh dia akan masuk ke lobulus-lobulusnya menjadi arteri interlobularis. Lalu baru dari arteri interlobularis ini dia akan masuk ke arteriole afferent. Baru masuk ke glomerulus. Nah, untuk venanya, vaskularisasi venanya, jadi dia itu pertama kan dari glomerulus juga tadi. Nanti dia akan keluar ke arteriole efferent. Lalu dari arteriole efferent dia tuh akan masuk ke kapiler. Ada peritubular capillaris, lalu akan ada juga yang ke vesa recta. Ya, lalu nanti itu dua-duanya akan mengalir ke vena arcuata, ke vena interlobularis dulu. Lalu dari vena interlobularis dia itu akan keluar ke vena arcuata, lalu dari vena arcuata dia akan ke vena interlobaris. Dari vena interlobaris dia itu akan keluar ke vena renalis dan nanti akan bermuara ke vena cava inferior gitu. Sedangkan untuk inervasi dan juga
limfatikanya. Jadi untuk inervasinya sendiri dari ren itu dibawa oleh plexus renalis. Nah, plexus renalis ini mengandung 3 serabut di dalamnya. Ada serabut afren, lalu serabut simpatis, dan juga serabut parasimpatis. Untuk serabut afren itu berasal dari nervi splanchnici thoracici. Sedangkan untuk serabut simpatisnya itu oleh nervus splanchnicus mayor dan juga nervus splanchnicus minor. Nah, untuk parasimpatisnya dia itu diinervasi oleh nervus vagus. Nah, plexus renalis ini dia itu akan berhubungan dengan plexus testicularis pada pria. Lanjut ke drainase dari limfatikanya. Jadi nanti itu aliran limfa dari ren ini dia itu ada plexus yang ada di dalam ren, lalu ada plexus di subscapular, dan juga ada plexus di perirenal fatnya atau lapisan yang mengelilingi ginjal ini. Dia itu semuanya akan bermuara ke nodi aortiki lateral yang terletak di sekitar anterior dari renalis. Oke. Selesai. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.